Hi everyone! This time we will explain related material about part of speech, where the material is divided into 5 parts which will be explained by some of my group friends. The material about noun will be explained by Nurhaningsih with name 220222053. The verb material will be explained by myself. My name is Lestarianti with name 220222052. Adjective material will be explained Muhammad Ferial with name 220222062. Okay. Pronoun material will be explained by Devi Elvira Musni with name 220222050. Finally, the adverb material will be explained by Sri Mulyani with name 220222054. Okay, thank you, bye-bye. Okay, I will explain the material noun. Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut orang, benda, tempat, dan ide. Ilustrasi frasa bahasa Inggris yang mengandung nouns. Dalam bahasa Inggris, nouns adalah bagian dari parts of speech yang sangat penting karena noun digunakan untuk menamai semua benda dan konsep yang ada di dunia ini. Berdasarkan bentuknya, noun dibagi menjadi dua, yaitu concrete noun. Concrete noun adalah noun yang dapat diamati oleh panca indera sehingga sifatnya konkret atau merujuk pada suatu benda secara langsung seperti disinggung di muka. Dan yang kedua yaitu abstract noun. Abstract noun adalah noun yang tidak diamati oleh panca indera. Dengan kata lain, noun ini bersifat abstrak atau berkonsep kebendaan saja. Noun jenis ini biasanya ditandai dengan akhiran. Okay guys, next explain the material verb by Lestarianti. Guys, I will explain the material verb. Verb merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan atau sebagai sebutan nama dari tindakan tersebut. Verb dapat berupa action atau tindakan itu secara langsung. Namun, ada juga verb berfungsi untuk menyatakan keadaan seperti verb to be, is, are. Verb menunjukkan tindakan seperti bring, catch, read, atau kejadian happen, become, atau keadaan to be, dan sikap agree, disagree, blame. Example, Devi sing a song tomorrow. Devi menyanyikan sebuah lagu besok. Verb juga bisa berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan komplement atau pelengkapnya. Adapun pembagian dari verb yaitu finite verb atau kata kerja biasa. Example, she read a novel. I read a novel. Yang kedua, auxiliary verb, kata kerja bantu. Example, I am teaching English in the class. Yang ketiga, linking verbs, kata kerja penghubung. Yang keempat, transitive verb, kata kerja yang membutuhkan objek. Selanjutnya, intransitive verbs, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Itulah regular dan irregular verbs. Adapun pertanyaan yang jawabannya singkat, yaitu yes atau no, juga termasuk dalam sebuah kata verb. Example, she read a novel. Does she read a novel? Okay, thank you guys. Next, the adjective material will be explained Muhammad Ferial. Bye-bye. So, I will explain the material about adjective. Apa itu adjektif? Adjektif adalah kata sifat yang mensifati orang ataupun satu hal yang disifati, biasanya adalah bentuk noun atau pronoun yang dapat berupa orang atau person, tempat atau place, binatang atau animal, benda atau konsep abstrak. Sebagai contoh kalimat yaitu I just bought the small bag. How to use adjective? Adjective position atau posisi kata sifat. Sebagai contoh, perempuan cantik.
perempuan dikatakan sebagai noun, cantik dikatakan sebagai adjective. Beautiful bahasa Inggrisnya perempuan cantik adalah beautiful girl. Dari contoh kasus di atas, kini kita mengetahui bahwa adjective diletakkan lebih dulu daripada noun. Baik, selanjutnya yang kedua, adjective order atau urutan kata sifat. Sebagai contoh, kucing hitam kecil yang gembira. Susunan kalimat di atas dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, noun plus adjective plus adjective plus adjective. Jadi opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose. Jadi bahasa Inggris dari ungkapan kucing hitam kecil yang gembira adalah happy smell black cat. Susunan kalimat di atas adalah adjective atau opinion plus adjective atau size, adjective atau color plus noun atau kata benda. Okay, next the pronoun material will be explained by Devi Alvira Musni. Okay, I will explain the material about pronoun. Pronoun adalah salah satu dalam part of speech yang mempunyai fungsi sebagai kata ganti orang atau benda. Selain manusia, bisa meliputi tumbuhan, hewan, dan tempat. Pronoun digunakan agar tidak terjadi pengulangan atau penyebutan dengan nama yang sama, jadi lebih singkat dan monoton. Contohnya, Dito in the hospital, he always goes to hospital by motorcycle. Pada contoh tadi, kata he sebagai kata ganti dari nama Dito yang sebagai subjek. Kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda atau hal secara spesifik. Jenis kata ganti ini tergantung pada peran, bisa sebagai subjek, objek, posesif, jumlah, orang dan gender dari noun yang digantikan. Pada personal pronoun subjek biasanya diletakkan di awal kalimat. Contohnya, I sing a song. Saya menyanyikan sebuah lagu. You are strong woman. Kamu adalah wanita yang kuat. We are smart student. Kami adalah siswa yang cerdas. Selanjutnya yaitu objek. Biasanya berfungsi sebagai objek dalam sebuah klausa atau kalimat. Contohnya, give it to me. Berikan padaku. My father give her a book. Ayah saya memberinya sebuah buku. Possessive adjective. Pada possessive adjective, kata ganti berfungsi sebagai kata sifat, yaitu untuk menerangkan kepemilikan terhadap noun. Example, this is my book. Ini buku saya. This is your dictionary. Itu kamus kamu. This is his shoes. Selanjutnya yaitu reflexive pronoun. Kata ganti yang berfungsi untuk memberikan penekanan yang jika diterjemahkan menjadi diri, sehingga terkadang diterjemahkan dengan dirinya, dirimu, kita, atau sendiri, atau bisa juga digabung menjadi seperti dirinya sendiri. Sebagai example, I buy it myself. Saya membelinya sendiri. You will be hurt yourself. Kamu akan terluka sendiri. Selanjutnya yaitu demonstrative pronoun, yaitu this, that, this, those. Sebagai example yaitu this is her glasses. Ini dia kacamatanya. Selanjutnya yaitu interrogative pronoun. Who, what, which, what, whom, each. Yaitu kata ganti yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Sebagai contoh yaitu who is he? Siapa dia? What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Selanjutnya yaitu relative pronoun. Who, which, whom, that, each. Sebagai example yaitu I know the man who takes your bag in the class. Saya tahu pria yang mengambil tas Anda di kelas. Okay, next the adverb material will be explained by Sri Mulyani. Okay, so I will explain materi adverb. What is adverb? Adverb adalah kata yang menerangkan kata kerja, verbs, kata sifat, adjektif, atau kata keterangan adverbs lainnya. Example, he drives slowly.
Dia mengendarai mobil secara pelan. I sing a song slowly. Saya menyanyikan sebuah lagu dengan pelan. Selanjutnya, where is the position of adverb? Adverb pada umumnya terletak di akhir kalimat, akan tetapi ia juga bisa diletakkan di awal kalimat dan di tengah kalimat. Pada beberapa kasus, adverb juga bisa diletakkan bersama-sama di awal kalimat, tengah dan akhir kalimat. Example 1. Tomorrow I will go holiday with my friend di awal kalimat. Yang kedua, we usually play at badminton di tengah kalimat. Yang ketiga, she speak English fluently di akhir kalimat. Yang keempat, yesterday I and my friend went to swim at the swimming pool happily di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Selanjutnya, how many kinds of adverbs? 1. Adverb of manner adalah kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan cara atau bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan. Contohnya, easily, fluently, slowly, well, dan lain sebagainya. Yang kedua, adverb of time, yaitu kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan kapan suatu pekerjaan atau peristiwa terjadi. Contohnya, night, next, year, 10 in the morning, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu adverb of place, adalah keterangan yang menjelaskan tempat terjadinya pada kalimat. Contohnya above, in, down, here, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu adverb of frequency, kata keterangan yang menyatakan seberapa sering suatu kegiatan atau peristiwa dilakukan atau terjadi. Contohnya always, never, often, usually, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu adverb of degree, kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan sampai seberapa jauh, tingkatan atau derajat suatu kegiatan atau peristiwa. Contohnya really, very, so, little, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu adverbs of quantity, merupakan kata keterangan yang menerangkan jumlah atau kuantitas sesuatu pada kalimat. Contohnya some, a lot of, all, money, dan lain sebagainya.